Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Kita pada bab taubat, ya, pada bab kedua, bab taubat, hadis nomor berapa kemarin? Nomor 19, ya. Hadis nomor 19. Wa an Zir bin Hubaishin, dan dari Zir bin Hubaish, qala, dia berkata, Zir berkata, ataitu Sofwana, aku mendatangi Sofwan. Ataitu Sofwan bin Assalin, aku mendatangi Sofwan bin Assal, ya. Namanya Sofwan bin Assal. As'aluhu, aku bertanya kepadanya, anil mashi, terkait mengusap, alal khuffaini, atas dua khuf. Khuf itu sepatu lah ya. Kalau sekarang ya sepatu, ya. Bukan kaos kaki, tapi sepatu. Kalau di Arab memang ada sepatu khusus, ya, yang terbuat dari kulit. Jadi kayak kaos kaki dia, tapi terbuat dari kulit. Itu ya kayak sepatu, biasanya dipakai di masjid-masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu khuf. Tetapi tidak harus seperti itu, ya. Pokoknya sepatu lah ya, sepatu. Tapi dengan catatan khuf itu kalau di kitab-kitab fikih itu dia harus menutupi mata kaki. Jadi sepatunya itu dia agak panjang ke atas, ya, sampai menutupi mata kaki. Dan kemudian dia harus kuat dibuat perjalanan, ya. Itu khuf. Ditanya, aku bertanya kepadanya, Zir ini, ya. Zir ini bertanya kepada Sofwan terkait masalah mengusap dua khuf itu, ya. Mengusap sepatu. Faqala, kemudian Sofwan berkata, ma ja'abika, apa yang datang denganmu, apa yang membuatmu datang, gitu ya. Ya Zir, wahai Zir. Fakultu, aku berkata, ibtigha al-ilmi. Aku datang ke sini untuk berniat mencari ilmu. Faqala, kemudian Sofwan mengatakan, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tabau, meletakkan ajniyataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu, untuk pencari ilmu, untuk santri, ridwan bima yatlub, karena dia ridha dengan apa yang dicari oleh orang penuntut ilmu tadi. Fakultu, kemudian aku mengatakan, innahu, sesungguhnya, qad hakka, telah menjadi ragu, bisodri, atau menjadi samar, menjadi ragu, bisodri, dalam hatiku, al-masu, terkait mengusap alal khuffaini, dua khuf atau mengusap sepatu, ba'dal ghaiti, setelah BAB, setelah buang air besar, wal bauli, dan kencing. Maksudnya begini, ya, biar nggak salah, ya, kita memaknai ini. Kita kan begini, kita wudhu nih, wudhu lengkap. Setelah wudhu, lalu saya memakai sepatu. Sudah kan, memakai sepatu. Nah, kalau seperti ini kasusnya, maka nanti wudhu berikutnya, jika saya batal, gitu kan, jika saya batal dan mau wudhu kedua, ini boleh oleh Nabi untuk tidak melepas sepatunya dan tidak membasuh kakinya, cukup dengan mengusap sepatunya tadi. Dan mengusapnya itu bagian pinggir dan atas, bukan bagian bawahnya, bukan bagian telapak sepatunya, tidak, bagian itu. Kemudahan di dalam Islam. Nah, yang dijadikan soal oleh oleh Zir ini tadi, apakah ketika saya setelah wudhu memakai sepatu, kemudian saya itu BAB atau kencing, boleh tidak saya mengusap sepatu ini dalam wudhu yang kedua ini tanpa melepas sepatunya? Wa kunta, dan engkau ada, imran, adalah orang, min ashabin Nabi, termasuk sahabat Nabi. Faji'tu, maka aku datang, as'aluka, bertanya kepadamu, hal sami'tahu, apakah engkau mendengar Nabi yadkuru, menjelaskan, fidzalika, terkait mashul khuf, mengusap sepatu setelah BAB, ya, dan kencing tadi, syai'an, sesuatu. Qala, dia berkata, na'am, ya. Sofwan mengatakan, iya, kana ya'muruna, Nabi memerintahkan kami, idza kunna safran, jika kami adalah musafir, musafirin, atau orang-orang yang melakukan perjalanan, alla nanzi'a, untuk tidak melepas khifafana, sepatu kami, salah satu ayamin, selama 3 hari, walayalihinna, dan 3 malam.
illa min janabatin, kecuali karena junub. Lakin min ghaitin, tetapi tidak masalah kalau dari BAB, wa baulin, wa naumin, kencing dan tidur. Jadi kalau musafir itu boleh untuk tidak melepas sepatu, dan kalau dia mau wudhu itu cukup dengan mengusap sepatunya dari luar. Ya, mengusap sepatunya. Itu boleh selama 3 hari 3 malam. Ya. Kalau mukim ya sehari semalam. Kita jangan bayangkan di Indonesia ya, yang nggak mungkin nggak melepas sepatu 3 hari 3 malam. Kalau di Arab itu bisa jadi. Ya. Saya pernah ke Turki waktu musim dingin. Lah untungnya di hotel itu, di kamar hotel itu hangat. Kalau nggak hangat, ya, kemungkinan nggak melepas sepatu memang, karena dingin banget, enak pakai sepatu. Ada musim dingin di sana. Kalau di Indonesia kan ngapain juga nggak melepas sepatu. Ya, ya sudah dilepas saja sepatu. Tapi kalau di sana bisa jadi tidak melepas sepatu. Dan juga off-nya, konteksnya adalah coba bayangkan zaman dulu ketika orang melakukan perjalanan di padang pasir dan seterusnya. Ribet melepas sepatu kira-kira ya. Sehingga dipermudahkan itu. Tapi kalau batalnya itu, batal wudhunya, atau dia mengalami junub, maka dia harus melepas sepatunya. Tidak boleh kemudian wudhu, kemudian mengusap sepatunya. Tidak kan, kalau junub. Tapi kalau hanya karena BAB, pipis, dan seterusnya ya, tidak usah melepas sepatunya. Mashul khufnya. Fakultu, kemudian aku mengatakan, hal sami'ta, apa kamu mendengar Nabi yadkuru fil hawa syai'an, menjelaskan tentang hawa nafsu? Qala, Sofwan mengatakan, na'am ya, kunna ma Rasulullah, aku bersama Rasul SAW di safarin dalam satu perjalanan. Wabaina nahnu, maka suatu saat kami indahu bersama Nabi, idnadahu a'rabiyun, tiba-tiba dia dipanggil oleh orang dusun, orang desa. Bisautin lahu jahwariyin, dengan suara yang keras, yang lantang. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Salah, dia kesalahan, ya bukan kesalahan ya, ketidakberadaban, ketidakberetikannya itu dua. Satu, dia memanggil Nabi dengan jambal tanpa gelar, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau ada kiai di sini, kiai siapa, kiai Zaid gitu kan, terus sama-sama, hey Zaid kan, ya gak pantas banget. Terus yang kedua, suaranya lantang banget, keras banget. Fa'ajabahu Rasulullah SAW. Tapi Nabi menjawabnya, dan Nabi menjawab dia nahwan min sauti, sepadan dengan suaranya. Ha ya. Itu Nabi untuk ya. Jadi Nabi itu biar orangnya mungkin tidak merasa salah dan seterusnya. Suaranya tiba-tiba Nabi lantang juga. Wah, podo iki kan, kira-kira gitu ya. Fakultu lahu, tapi yang protes itu ya malah sahabat-sahabat. Fakultu lahu, kemudian aku mengatakan padanya, aku Sofwan ya, berkata kepada Arabi tadi, orang dusun tadi, waihak, celaka kamu, lek coro wong kene yo dusun jangkrik dan seterusnya gitu ya. Udud min sautika, pelankan suaramu, fa innaka indan nabi, karena engkau berada di samping Nabi, tidak boleh kemudian untuk berbicara melebihi volume dari suara Nabi. Waqad nuhita an hada, dan kamu telah dilarang untuk melakukan mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian dia berkata, wallahi la aududu, demi Allah aku tidak akan menurunkan volume suaraku. Demi Allah aku tidak akan menurunkan volume suaraku. Qala al-A'rabi, kemudian orang Arabi itu melanjutkan berkatanya, al-mar'u yuhibbul qauma. Ada seseorang mencintai satu komunitas, satu kaum. Walamma yalhaq bihim, tapi dia, orang itu belum bisa mengikuti dan meneladani atau menyusuli, ya mengikuti lah, belum bisa mengikuti komunitas tersebut. Loh, aku ini seneng Nabi. Cuma lekon suaraku gak. Kalau saya suara tidak bisa banter, ya tidak bisa. Saya memang setelannya seperti ini. Oleh Nabi SAW, kemudian Nabi berkata, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamati. Orang itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Famazala, tidak berhenti-hentinya Nabi yuhadisuna menasihati kami, berbicara dengan kami, hatta dzakara baban, sampai Nabi menjelaskan tentang satu pintu minal maghribi, dari arah barat, masiratu ardihi, di mana jarak lebarnya itu, au yasiru raqibu fi ardi, atau kalau ada orang menaiki kendaraan dan dia melaluinya dari luasnya
pintu itu. Jadi pintu itu sangat luas sekali. Andaikan ada orang berkendara di situ, arba'ina aw sab'in aman itu butuh 40 atau 70 tahun. Kita bayangkan, pintu kita berapa sih? 1 meter 20 atau 2 meter. Dari ujung ke ujung jalan cuma berapa langkah. Ini ada pintu saking lebarnya, kalau ada orang naik kuda di situ, dari ujung ke ujung butuh 40 tahun atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadur ruwati. Sufyan salah satu perawi mengatakan, Qibala Syami. Nah, itu pintu itu ada di arah Syam. Nah, Syam, Suriah ya sekarang. Dulu Syam ya. Suriah dan yang lain ada 4 negara atau berapa itu. Khalaqahullahu ta'ala, Allah menciptakan pintu tersebut. Yauma khalaqas samawati wal arda. Tatkala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan lit taubat, yang terbuka untuk taubat. La yughlaqu, dia tidak akan ditutup hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit minhu dari pintu tersebut. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu dan yang lain. Waqala, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahihun, ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.